Konon, di tahun 60-an, ada seorang pria misterius yang membagi-bagikan uang ke rakyat miskin menyamar sebagai pahlawan yang dibuang negara. Namanya Kusni Kasdut. Dikenal sebagai Robin Hood Indonesia. Yang merampok bukan untuk kaya, tapi untuk membalas dendam atas pengkhianatan terhadap para pejuang kemerdekaan. Sebelum lanjut, jangan lupa like video ini, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan lonceng supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah sejarah yang lebih nyata dari film. Kisahnya berawal di Blitar, tahun 1929. Bernama asli Waluyo, ia tumbuh dalam kemiskinan. Ketika kemerdekaan diproklamasikan, Kusni langsung bergabung dengan Laskar Perjuangan, ikut gerilya, dan bahkan menyuplai meriam untuk melawan Belanda. Ia dikenal nekat dan cerdas, mengorbankan segalanya demi Republik. Tapi saat perang usai, negara justru menolaknya masuk TNI. Alasannya, ia hanya laskar liar, tak diakui sistem. Disinilah luka dimulai. Kusni merasa negara yang ia bela mati-matian justru membuangnya. Dengan latar belakang ekonomi yang sulit dan rasa kecewa mendalam, Kusni memilih jalan lain. Ia menculik saudagar kaya, merampok, lalu membagikan hasilnya kepada eks-pejuang dan rakyat miskin. Warga menyebutnya Sang Robin Hood. Misterius, ditakuti, tapi diam-diam dikagumi. Namun, aksi-aksinya tak selalu mulia. Ia mulai kejam. Tahun 1953, seorang saudagar bernama Ali Bajanet dibunuh. Semakin hari, Kusni kian jauh dari batas moral. Ia tak lagi membedakan antara balas dendam dan kriminalitas. Puncaknya terjadi pada 30 Mei 1963. Kusni dan komplotannya merampok Museum Nasional Jakarta. Mereka menyamar sebagai polisi, membawa kabur berlian dan emas kuno senilai miliaran rupiah harta nasional. Aksi ini menggemparkan negeri, bukan cuma karena nilainya, tapi karena ini dilakukan oleh eks-pejuang kemerdekaan. Sejarah merasa dikhianati, tapi sebagian rakyat tetap menyebutnya pahlawan yang dibuang sistem. Kusni berhasil kabur meski ditembak di kaki. Ia jadi buronan nomor 1, bahkan 8 kali kabur dari penjara. Ia licin, cerdas, dan punya jaringan, tapi pada akhirnya ia tertangkap lagi, dijatuhi hukuman mati sejak 1964. Namun ia baru dieksekusi 16 tahun kemudian pada 16 Februari 1980 di Gresik. Sebelum ajal, Kusni bertobat, masuk Katolik, dan melukis katedral dengan gedebok pisang dari dalam penjara. Karya yang kini disimpan di Museum Katedral Jakarta. Urban legend tentang Sang Robin Hood yang membagikan hasil rampokan kepada rakyat kecil masih hidup hingga kini. Kisahnya muncul di lagu Selamat Pagi Indonesia milik God Bless. Disebut dalam komik-komik dan jadi narasi misteri dari masa lalu. Tapi faktanya tetap, Kusni adalah refleksi pahit dari sejarah kita tentang bagaimana sistem bisa melupakan pejuangnya dan bagaimana luka itu bisa melahirkan monster atau legenda. Kalau menurutmu kisah seperti ini layak dikenang, yuk like video ini, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita sejarah Indonesia yang bikin bulu kuduk berdiri. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan tulis di komentar, menurut kamu Kusni Kasdut itu pahlawan atau penjahat?